Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh satu orang perwakilan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Anantai Masyuri, Anes Aulia. Oke, sudah terlihat ya. Nah, kita hari ini akan sebagian besar akan membahas masalah tentang kehidupan ekonomi masa demokrasi liberal. Ada yang masih ingat nggak tentang kehidupan politik di masa demokrasi liberal? Apakah kamu masih ingat materi kita sebelumnya berkaitan dengan kehidupan politik masa demokrasi liberal? Ya, kalau ini saya kasih pertanyaan, silahkan dijawab. Coba mungkin Zakwan. Nah, Zakwan, coba. Ntar dulu sebentar. Kabinet di masa demokrasi liberal ada kabinet apa saja, Zakwan? Nah, itu adalah sebagian besar kehidupan politik di masa demokrasi liberal. Jadi selama 9 tahun perjalanan bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal ya, yang multipartai, yang liberal bebas tuh multipartai, sudah 7 kali ganti kabinet. Hari ini kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi masa demokrasi liberal. 50 sampai 59. Sebenarnya ini enggak terpatok sama 50 dan sampai 50 sampai 59 aja ya. Tapi juga bisa ditarik mundur 5 tahun sebelumnya di 45 sampai kemudian ke 59. Karena perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia ketika kemerdekaan itu kehidupan ekonomi juga perlu kita tahu gitu. Kemudian ketika membahas kehidupan ekonomi yang akan kita pelajari hari ini adalah menjelaskan perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dengan benar. Kemudian menganalisis dampak kebijakan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dengan benar dan menyajikan presentasi. Coba disimak video berikut ini, tapi tidak ada suaranya, hanya tampilan videonya saja. Apa yang bisa kalian lihatlah dari tampilan video ini. Jadi ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Video yang pertama, kemudian gambar yang kedua, terus gambar yang kedua ditampilkan, kemudian juga video yang ketiga ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari dan diambil dari salah satu kebijakan di masa demokrasi liberal, yaitu Gunting Syafruddin atau konsep Sunring. Sebelum kita masuk ke kebijakan ekonominya dan yang nantinya pun akan kalian lakukan, kita perlu tahu dulu kondisi atau latar belakang Indonesia ya, negara Indonesia di pasca kemerdekaan sampai di demokrasi liberal. Pertama, kita tahu bahwa Indonesia ini sebagai negara baru yang harus kerja keras menumbuhkan perekonomian negaranya. Kemudian yang kedua, Indonesia ini punya latar belakang juga, yaitu wajib mengganti rugi dana yang sudah dikeluarkan Belanda untuk agresi selama masa revolusi fisik di tahun 1945 sampai 1949. Pasca kemerdekaan Indonesia tuh nggak kemudian langsung meriah, heboh, rakyatnya langsung sejahtera, enggak. Pasca 17 Agustus, Indonesia tetap harus berjuang, rakyatnya pun masih tetap harus berjuang. Masih ada nggak pertempuran? Jelas masih. Ya, kita tahu ada pertempuran Surabaya. Kemudian ada Bandung Lautan Api, Palagan Ambarawa di Semarang, atau pertempuran Ambarawa sama aja ya bahasanya. Kemudian 5 hari di Semarang, ada Medan Area. Nah, itu adalah perang-perang atau pertempuran yang terjadi pasca kemerdekaan. Jadi udah jelas banget pasca kemerdekaan itu bukan yang sejahtera, tapi masih tetap harus berjuang. Dan Indonesia wajib mengganti rugi dana yang sudah dikeluarkan Belanda untuk agresi. Kok kita yang orang berjuang mati-matian, kita juga yang ganti rugi gitu. Nah, keenam, banyak terjadi pemberontakan atau gerakan separatis. Pemberontakan yang kemarin kita pelajari, pemberontakan apa aja? PKI Madiun, DI, TII, APRA, Andi Aziz, RMS, ya, dan yang terakhir adalah PRRI Permesta. Nah, itu adalah pemberontakan ya, atau gerakan separatis
yang ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah yang mungkin ini juga berkaitan dengan di masa demokrasi liberalnya, dengan kehidupan politiknya adalah adanya pergantian kabinet-kabinet setiap tahun sekali. Nah, pergantian kabinet ini menyebabkan ketidakstabilan politik, yang ketidakstabilan politik ini juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Gitu, program kerja tidak terlaksana, tapi kemudian kehidupan ekonomi juga berjalannya mandek, bahkan cenderung menurun seperti itu. Kemudian pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi ya dalam rangka untuk memajukan perekonomian Indonesia. Sekarang coba simak gambar yang ini. Pernah lihat atau pernah buat? Ini berkaitan dengan proyek yang akan kamu lakukan hari ini dan pertemuan berikutnya, yaitu berkaitan dengan membuat mind mapping tentang kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kita bagi kelompok aja, ya. Bagi kelompok, ada 7 kelompok. Ini pembagian kelompok tentang kebijakannya. Kelompok yang pertama itu yaitu Gunting Syafruddin, kedua Gerakan Ekonomi Benteng atau Plan Sumitro, Ekonomi Alibaba, Nasionalisasi The Just Bank, Persetujuan Finansial Ekonomi, Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP, dan Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLP. Sekarang kamu rancang dulu kira-kira desain mind map seperti apa yang akan kamu buat. Mungkin punya referensi yang seperti gambar tadi, ini, atau yang ini, atau mau mungkin colorful. Dibaca rules-nya, rules pengerjaan LKPD, dan nah ini yang dikerjakan. Waktu kamu pembuatannya mau kapan, hari apa? Silakan dikerjakan. Cari desain mind map yang menurut kelompok kamu cocok. Boleh dikombinasiin juga ya, kayak gitu boleh. Ditambah-tambahin bertema. Yang pasti harus bertema ya. Colorful tapi yang bertema, yang dia tuh menarik lah. Perwakilan 7 kelompok ini mempresentasikan rancangan proyek mind map kamu yang nantinya akan dibuat oleh kamu, dan secara materi kamu presentasikan di pekan depan. Kita ketemu lagi. Saya minta pertama kelompoknya Gunting Syafruddin deh, coba. Yuk silakan presentasikan. Ini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan kita paparkan di mind map tentang Gunting Syafruddin. Saya Fatika Rafa, 13. Saya Nantai Masuri, absen 3. Saya Kesha Dewi Efres, absen 20. Saya Safira Ahmadewi, absen 31. Untuk waktu pelaksanaannya, kami akan berencana membuatnya pada tanggal 29 Oktober. Ya, Ibu cukupkan untuk pertemuan kita. Ada kendala nggak? Kira-kira Najib ada kendala nggak secara materi? Nggak ada. Mungkin kelompok tadi yang nasionalisasi The Just Bank, kira-kira apa kendalanya tadi? Terkait materi yang kita hari ini bahas tentang ekonomi liberal, ada nggak yang bisa disimpulkan? Mungkin Alif mau menyimpulkan kehidupan ekonomi tadi yang dari awal gitu, latar belakangnya, gambaran Alif tuh gimana? Pada masa demokrasi liberal, kehidupan ekonominya ini masih cukup stabil karena Indonesia masih harus. Terima kasih Alif yang sudah mau menyimpulkan, betul ya. Jadi secara kesimpulan tadi kondisi ekonomi bangsa Indonesia itu masih sangat perlu berjuang sekali gitu, karena masih banyak gejolak-gejolak yang terjadi.
Sehingga pemerintah pun juga melakukan kebijakan-kebijakan untuk menurunkan peredaran mata uang, menurunkan tingkat inflasi, kemudian memajukan perekonomian pribumi dengan salah satunya gerakan Plan Sumitro itu, dan yang lain-lainnya. Oke, silakan dilanjutkan proyeknya. Kita ketemu lagi pekan depan. Pekan depan insya Allah hari Selasa ya, kita ketemu lagi. Ibu cukupkan, tetap semangat. Masih ada mata pelajaran lagi habis Jumatan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu cukupkan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Melansir dari buku Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin yang diterbitkan pada tahun 2018, Indonesia harus menghadapi berbagai masalah setelah kemerdekaan. Setelah Belanda mengakui kedaulatan di Indonesia di konferensi meja bundar, Indonesia harus membayar utang sebesar 1,5 triliun di luar negeri dan sebesar 2,8 triliun rupiah utang di dalam negeri. Keuangan di bidang ekonomi tidak berkembang usahanya. Ada di kalangan pejabat dan golongan tertentu yang mempunyai kesempatan untuk mendapat lisensi impor. 4. Terjadinya inflasi yang tinggi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Berikan pelatihan kepada pengusaha pribumi. Jadi pemerintah itu menyediakan kredit dan lisensi bagi pengusaha swasta nasional. Ini ada foto kabinet Ali Sastro Joyo 1, terus ini ada foto dari Iskak Cokro Hadi Suryo. Selanjutnya tujuan yang pertama, tujuannya itu upaya memajukan dan mengembangkan di Indonesia. Namun sesuai pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia perlu menjadikan bank sentral untuk mengeluarkan dan mengatur uang kertas. Sementara itu juga timbulnya desakan dari massa, yaitu kalangan pengusaha dan elit di Batavia untuk menasionalisasikan DJB. Hal ini ditujuan untuk kepentingan bisnis mereka. Pinek didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada dampak. Dampaknya merupakan jumlah pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Kemudian ada latar belakang di Musyawarah Nasional Pembangunan, yaitu adalah Soekarno beberapa kali membentuk kabinet-kabinet baru. Salah satunya itu Kabinet Juanda. Program pertama yang direncanakan Kabinet Juanda adalah Dewan Nasional. Dewan Nasional ini merupakan suatu badan yang bertugas menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan non-partai dan aspirasi masyarakat. Akan tetapi dengan program dilaksanakan umumnya program jangka pendek, tetapi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintah membentuk Biro Perancang Negara. Biro ini dirancang dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Karena masa kerja masing-masing kabinet terbilang singkat dan program-programnya selalu berganti. Pemerintah terdahulu lebih menekankan pendek, tingkat kapabilitas politik. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya yang sudah dengan maksimal membuat mind map dengan berbagai tema. Nah, terakhir sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita akan lakukan evaluasi harian. Evaluasi hariannya ada 5 soal, pilihan ganda. Ibu akan kirimkan link Google Form-nya.
Boleh minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Untuk kesimpulannya, menurut saya pembelajaran ini tuh bisa meningkatkan kerjasama antar siswa. Untuk pertemuan berikutnya, kita masuk ke materi tentang demokrasi terpimpin. Nah, ini masih masuk ke dalam masa Orde Lama, tapi kemudian secara sistem pemerintahannya berbeda. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.